Assalamualaikum teman-teman. Selamat datang di podcast PRK Berbagi Ilmu. Selama 10 hari terakhir Ramadan ini, kami akan nemenin Ramadan kalian biar semakin berkualitas. Karena Ramadanku, Ramadanmu, Ramadan kita semua harus produktif. Petunjuk Rasulullah SAW adalah yang paling sempurna dan paling mudah. Suatu kali, beliau iktikaf pada 10 hari pertama, kemudian 10 hari pertengahan untuk mencari Lailatul Qadar. Berikutnya menjadi jelas baginya bahwa dia terdapat pada 10 malam terakhir. Maka beliau setelah itu melanjutkan iktikaf selama 10 hari terakhir Ramadan, hingga bertemu Tuhannya Azza wa Jalla. Suatu kali, beliau meninggalkan iktikaf pada 10 hari terakhir. Lalu beliau qada di bulan Syawal pada 10 hari pertama di bulan tersebut. Hadis Bukhari dan Muslim. Bahkan pada tahun kematiannya, beliau melakukan iktikaf menjadi 20 hari. Ada yang mengatakan bahwa sebab beliau iktikaf lebih lama karena Rasulullah telah mengetahui ajal. Maka beliau ingin memperbanyak amal kebaikan yang menjelaskan kepada umatnya tentang kesungguhan beramal, agar mereka menghadap Allah dalam kondisi terbaik. Adapun yang mengatakan bahwa sebabnya adalah karena Jibril menyimak Al-Quran darinya setiap Ramadan. Namun pada tahun kematiannya, dia menyimak sebanyak 2 kali. Karena itu beliau iktikaf 2 kali lebih banyak dari sebelumnya. Namun pendapat yang lebih kuat mengapa beliau ketika itu iktikaf selama 20 hari adalah karena pada tahun sebelumnya beliau safar. Hal itu ditunjukkan oleh riwayat Nasa'i Abu Daud, dinyatakan sahih oleh Ibnu Hibban, dan selainnya dari hadis Ubay bin Ka'ab. Sesungguhnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melakukan iktikaf 10 akhir Ramadan, lalu beliau safar sehingga tidak iktikaf. Maka pada tahun berikutnya beliau iktikaf 20 hari. Dahulu beliau minta dipasangkan tenda di dalam masjid, lalu beliau berdiam di dalamnya menghindar dari orang-orang untuk menghadap Allah, sehingga sempurnalah khalwat atau menyendiri dalam bentuk sebenarnya. Suatu saat beliau beriktikaf di kemah kecil dan meletakkan tikar di pintunya. Ibnu Qayyim berkata dalam kitab Zadul Ma'ad, ini semua kesimpulan dan maksud iktikaf. Berbeda dengan apa yang dilakukan orang-orang yang tidak paham dengan menjadikan iktikaf sebagai tempat bersenang-senang dan menarik pengunjung serta tempat berbincang-bincang. Cara iktikaf mereka berbeda dengan iktikaf Nabi. Beliau selalu berada di dalam masjid, tidak keluar kecuali untuk memenuhi hajat. Aisyah radhiyallahu anhu berkata, beliau tidak pulang ke rumahnya kecuali jika memiliki hajat jika sedang iktikaf. Dalam riwayat lain disebutkan kecuali untuk memenuhi kebutuhan manusia. Az-Zuhri menafsirkan buang air kecil dan besar adalah Rasulullah selalu menjaga kebersihannya. Beliau mengeluarkan kepalanya dari masjid ke kamar Aisyah, lalu rambutnya dicuci dan disisir olehnya. Al-Hafiz berkata, dalam hadis terdapat kebolehan membersihkan dan mengharumkan serta mandi dan berhias termasuk menyisir. Jumhur berpendapat tidak ada sesuatu yang dimakruhkan kecuali apa yang dimakruhkan di dalam masjid, termasuk petunjuk Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam jika dia sedang iktikaf tidak membesuk orang sakit dan tidak takziah. Hal tersebut agar lebih berkonsentrasi untuk munajat kepada Allah Ta'ala. Realisasi hikmah dari iktikaf adalah memutuskan hubungan dengan manusia untuk menghadap Allah Ta'ala. Aisyah berkata, sunnah bagi orang iktikaf untuk tidak membesuk orang sakit dan tidak takziah, serta tidak berjimak atau mencuburi istrinya, juga tidak keluar dari masjid untuk suatu keperluan, kecuali perkara yang harus. Sebagian istri-istri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menemuinya saat beliau sedang iktikaf.
Apabila mereka pulang, maka beliau ikut mengantarkannya. Hal itu terjadi di malam hari. Kesimpulannya adalah bahwa itikaf Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menggambarkan kemudahan dan tidak memberatkan. Waktunya adalah berzikir kepada Allah dan menyambut ketaatan dan Lailatul Qadar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.